Kiai Haji Abdullah bin Istir langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Selamat menyimak. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang paling penting dalam hidup ini hanya 4 dari setiap waktu yang kita jalani. 1, amanu, beriman kepada Allah. Dan setiap hari iman kita harus makin kuat. Karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada keselamatan kecuali dengan iman yang teguh. Makin yakin kepada Allah, makin enteng hidup ini. Makin mulia akhlaknya dan makin selamat. Yang kedua, wa'amilus sholihat. Yang kedua, tiap waktu harus jadi amal soleh. Yang ketiga, tawassaw bil haqq. Setiap waktu kita semakin senang mendapat nasihat dan semakin bisa menyampaikan nasihat. Yang keempat, tawassaw bis sabr. Setiap waktu kita semakin terlatih untuk menjadi pribadi sabar dan semakin gigih mengajak orang lain menjadi ahli sabar. Ini sudah sering kita bahas. Nah, bahwa kita mati itu pasti. Dunia berikut isinya tidak dibawa. Yang dibawa hanyalah amal soleh. Jadi harus setiap kegiatan itu jadi amal soleh. Syarat amal soleh 2. 1, niatnya ikhlas. 2, caranya benar. Niat harus benar-benar ikhlas. Ikhlas itu apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas itu ada 3 tempatnya. 1, di awal. 2, di tengah ketika sedang beramal. Dan yang ketiga, sesudah beramal. Jadi ada yang lolos di awal, tidak lolos di tengah. Ada yang lolos di tengah, tidak lolos di akhir. Sekarang haji, ada yang dari awal sudah gagal karena niatnya salah. Niatnya hanya ingin status, hanya ingin gelar haji, hanya ingin supaya tidak malu oleh kawan-kawan yang sudah haji semua. Ada orang yang niat haji hanya karena penilaian orang. Ada yang niatnya lulus sedang hajinya babak belur karena tidak kuat dengan medsos, sehingga semua amal-amal yang harusnya cukup rahasia saja dengan Allah terus disampaikan. Ada yang di tengah lolos, sesudahnya belum tentu kuat. Ikhlas ini seperti semut hitam berjalan di batu yang hitam legam di tengah malam yang kelam. Kalau tidak hati-hati, orang bisa hancur amalnya. Jadi tidak cukup kita hanya sibuk beramal, tapi kita harus sangat sibuk menjaga agar amal kita ini diterima oleh Allah. Sepakat hadirin? Jadi 3 tempat ini harus kita waspadai. Awal, sebelum beramal, sedang beramal, sesudah beramal. Ada yang niatnya awalnya baik, di tengah belum tentu lolos. Ada yang di tengah lolos, ada yang di akhir belum tentu lolos. Kenapa orang tidak ikhlas? Ini intinya. Kenapa orang tidak ikhlas? Sebabnya adalah karena masih sibuk dengan penilaian makhluk. Masih sibuk merasakan ada manfaat dari makhluk. Atau
masih menuhankan makhluk itulah. Padahal kita harus yakin betul bahwa semua makhluk la haula wala quwwata illa billah. Semua makhluk itu tidak ada daya untuk memberikan manfaat, tidak ada kekuatan untuk menolak musibah kecuali dengan izin Allah. Jadi semua makhluk ini bergabung akan memberikan satu aja karunia kepada kita, itu tidak terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Semua makhluk jin dan manusia bergabung akan mencelakakan kita, tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Jadi kita ngarep-ngarep sesuatu dari makhluk, yang makhluk itu nggak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Kalaupun terjadi, kita ingin dipuji dan datang pujian itu tidak identik dengan kita dipuji oleh Allah. Ayo kita amalkan 5 jangan. Masih ingat latihan ikhlas? 1, jangan serba ingin diketahui orang. Ulangi. Tidak haruslah semua orang tahu kita lagi tahajud. Kenapa kita bangun jam 3 langsung broadcast? Sebelum apa-apa, bangun. Benarkah kita ingin membangunkan orang, atau kita ingin diketahui bahwa kita tahajud? Tidak semua orang yang melakukan broadcast pagi itu ria. Kita tidak boleh suudzon. Tapi kita periksa saja diri kita. Kalau memang lurus mau membangunkan dan punya tugas membangunkan, bangunkan. Membangunkan keluarga tahajud itu sunnah. Saum, kenapa ketika sahur kita nanya, sudah sahur belum? Benarkah kita ngajak orang saum atau informasi bahwa kita sedang saum? Mau datang ke majelis taklim, udah lama. Bener mau ke majelis taklim atau mau informasi aja? Betapa kalau tidak hati-hati, semua amal kita diekspos. Menjelang buka juga dipotret dulu. Alhamdulillah, sore ini walaupun dengan pedak tapi nikmat. Benarkah informasi itu perlu buat orang lain, atau sekedar menginformasikan ke orang bahwa saya lagi saum? Alhamdulillah, ternyata hari ini kuat juga 1 juz. Oh iya? Siapa yang nanya? Jangan ragu-ragu hadirin. Der aja kalau mau sedekah. Saya juga waktu sedekah 100 ribuan tiap hari, nggak berkurang. Siapa yang nanya 100 ribuan? Kalau tidak, semua pengen diekspos, termasuk ingin dipotret dengan artis seakan-akan akrab, ingin dipotret dengan ulama. Bukan tidak boleh ya. Kenapa lebih sibuk membroadcast bukan memikirkan akhlak ulama tersebut? Yang paling repot adalah ada mobil parkir bagus lalu kita potret dan kita megang pintunya, seakan-akan itu mobil kita, padahal yang punyanya di dalam sedang lihat. 2, jangan suka ingin dilihat orang. Amal wajib yang diwajibkan Allah, sunnah kalau diketahui orang lain. Tapi amalan sunnah lebih baik kalau rahasia. Ada orang, tidak ada orang, beda. Itu ciri-ciri itu kurang ikhlas. Kalau ada orang, amal kita jadi bagus, sholat jadi lama, tidak ada orang gesit, nah itu. Ada orang yang lihat kita sedekah naik dari 2.000 jadi 20.000, ketika sepi dilewati aja, atau 500-an, dan pelan supaya nggak ketahuan orang lain karena uang logam. Hati-hati
Kalau ada orang rajin, tidak ada orang tidak rajin, berarti memang karena orang. Kalau ada orang amalannya bagus, tidak ada orang tidak bagus, itu ciri-ciri. 3, jangan ingin dipuji. Sesungguhnya puji, caci, ember jatuh itu sama. Hanya getaran udara saja yang merambat ke telinga. Tidak ada apa-apanya. Cuman itu saja. Oh, kamu keren. Oh, kamu jelek. Gedomrang. Sama tuh. Apakah dengan disebut keren kita jadi keren? Tidak, tetap begitu. Kamu monyet, jadi monyet? Tidak. Oleh karena itulah, secara fisika sih nggak ada apa-apanya. Tapi kalau hitung-hitungan bahaya dipuji, bahaya dicaci. Bahaya dipuji, bahaya dicaci. Bahaya dipuji. Karena kalau sudah dipuji cocok dengan nafsu. Dan yang paling bahaya dari pujian adalah kita merasa pujian itu sebuah kebenaran, padahal belum tentu. Yang paling gawat adalah dipuji tentang urusan akhirat. Wah, kamu ini orangnya soleh, kamu ini orangnya ikhlas, kamu ini orangnya waro, kamu ini orangnya tuh benar-benar zuhud. Nah, ini kalau udah megang kita, padahal Allah tahu siapa kita. Makanya dianjurkan taburkan pasir. Tentu ini kiasan ya. Kalau misalkan terus-terusan naburin pasir ke kepala orang, bisa jadi masalah. Tapi jangan kita termakan oleh pujian orang. Orang memuji kita karena Allah menutupi aib dan dosa kita. 4, jangan ingin dihargai. Ini meningkat terus, diketahui, dilihat, dipuji itu ada suara, dihargai itu diperlakukan spesial. Nama hadirin sekalian telah hadir bersama kita. Itu enak bagi sebagian orang yang tidak hati-hati. Pintu dibuka, kemana-mana diiring-iringi orang di depan, dikawal, mau duduk juga kursi ditarik ya sedikit. Mau makan, tapi itu lapnya disiapkan, lalu disuapi. Ini mau mengunyah juga dikunyahkan. Hadirin, ini luar biasa penghormatannya. Kenapa orang rebutan ingin jadi pejabat, ingin jadi orang ngetop, ingin jadi orang populer, ingin jadi orang yang kaya raya? Biasanya di sini nih, ingin dihargai. Padahal kita ini satu-satunya yang menyebabkan dihargai adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu, menutupi aib-aib, dosa, keburukan, kesalahan, kekurangan kita. Kalau dibuka, mungkin kita ini diludahi orang beramai-ramai. Kalau tiap dosa oleh Allah dijadikan satu dosa ini mengeluarkan bau, kita ini bau yang luar biasa. Kalau setiap satu dosa dibalas oleh Allah mengeluarkan satu belatung, maka tubuh ini sudah penuh dengan belatung. Benar? Mau pakai baju sehebat apapun, pangkat setinggi apapun, jijik. Hanya kemurahan Allah. Makanya kalau kita dihargai, hati itu harus sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang kita. Terakhir, jangan ingin dibalas budi. Mau apa? Gak akan kemana-mana kok takdir tuh. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Oleh karena itu cukuplah kita ingin diterima Allah, udah selesai. Jangan pikirkan orang berterima kasih atau tidak. Jangan pikirkan orang menghargai atau tidak, atau membalas. Udah nggak apa-apa. Apa yang untuk kita bakal ketemu kok. Yang penting mah ikhlas saja. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Perlu diingat-ingat, perlu disebut-sebut kebaikan kita, perlu menunggu orang berterima kasih, perlu menunggu orang balas budi. Tidak ada keperluan. Bagi kita cuma satu saja, amal diterima oleh Allah
selesai. Itu yang terbaik segalanya. Masya Allah, mudah-mudahan guru kita sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Miftah. Alhamdulillah, untuk memantapkan keikhlasan. Iya, habis kumaha kalau nggak diterima amal kita ya Pak Miftah. Itu yang paling sulit itu memang ikhlas. Dan ini mah kelihatannya tidak pernah berhenti berjuang untuk ikhlas tuh ya Pak Miftah ya. Karena orang lain nggak tahu, cuma kita yang tahu selain Allah. Iya benar. Ada trik-trik lainnya supaya ikhlas Pak Miftah? Itu mah teori wunggul tadi mah. Ya, sebetulnya ikhlas itu manifestasi dari tauhid yang sungguh-sungguh. Kalau sudah tauhid sungguh-sungguh la ilaha illallah, mestinya ikhlas itu. Ya jadi benar ya Pak, bahwa semua puncak kemuliaan akhlak itu adalah bertauhid kepada Allah. Betul. Alhamdulillah. Mangga tuh Pak Miftah silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti tadi pesan-pesan atau tausiah dari AA yang menyangkut ajaran. Sudah lama kita dengar, sudah banyak kita kaji, tapi memang harus selalu dikaji dan dipelajari, yaitu menyangkut ikhlas. Mudah diucapkan, tapi sering-sering sulit itu dipraktekkan. Oleh karena itu kita perlu menyegarkan terus tentang keikhlasan ini. Nah, berbicara tentang ikhlas mengingatkan kita kepada satu peristiwa pasca hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sampai beliau di Yathrib, waktu itu rupanya beredar sebuah kalau sekarang isu ya, tapi beredar informasi bahwa ada juga orang yang datang ke Madinah, tapi rupanya dia bukan mengikuti hijrah Rasulullah, tapi dia datang ke Madinah itu rupanya mengejar seorang wanita yang menjadi tunangannya. Nama wanita itu adalah Ummul Qais, sehingga terkenallah pada waktu itu Muhajir Ummul Qais, orang berhijrah karena mengejar ibu Qais, Ummul Qais. Nah, ini sababul wurud. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan komentar beliau ini, yaitu berbicara tentang niat. Di hadisnya ini dijadikan atau ditempatkan sebagai hadis yang populer, masyhur. Jadi kita temukan dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu dalam hampir setiap kitab-kitab hadis itu ada itu tentang niat. Dan Imam Nawawi dalam 40 hadis pilihan ditempatkannya sebagai hadis nomor 1 ini. Ya tentu berdasarkan pertimbangan beliau lah. Tapi memang ini adalah menyangkut hal yang sangat penting. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah war Rasul, fa hijratuhu ila Allah war Rasul. Waman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat. Seseorang akan memperoleh hasil amal dari amalnya tergantung kepada kualitas niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul Allah, dia akan mendapatkan ridho Allah dan Rasul Allah. Barang siapa yang berhijrah karena mengejar materi, ya cuma materi lah yang akan dia dapatkan. Barang siapa yang berhijrah karena mengejar wanita, cuma wanita itu yang akan dia peroleh. Sesungguhnya hijrah seseorang tergantung kepada niat hijrahnya. Nah, ini tentang hadis yang berkaitan dengan niat, erat sekali tentu dengan bahasan mengenai ikhlas tadi. Nah, bahasan tentang niat itu kita temukan kalau dalam kajian fikih, itu niat itu selalu ditempatkan sebagai rukun pertama dari ibadah. Nah, rukun fungsinya itu untuk menentukan jenis ibadah, apa jenis ibadah yang kita lakukan.
Jadi kalau umpamanya saja jam 5 pagi itu kita melakukan sholat 2 rakaat, itu kan bisa mungkin juga tahiyatul masjid, kemudian bisa sholat subuh, bisa qobliyah subuh, bisa rakaat fajar, bisa mungkin syukur wudhu, atau jangan juga istikharah mungkin kalau dilakukan tentu sebelum sholat subuh ya. Jadi bisa macam-macam, rakaatnya sama, bacaannya sama, yang beda niatnya, saya sholat ini. Jadi kalau kita umpamanya setengah jam 5 kurang seperempat sudah wudhu, sholat syukur wudhu, kemudian pergi ke masjid tahiyatul masjid, kemudian qobliyah subuh, kemudian sholat yang lain katakanlah mungkin ada istikharah, lantas belum sholat subuh walaupun sudah 4 kali doa, ya tetap belum sholat subuh, belum niat sholat subuh. Sebaliknya kalau begitu waktu subuh kita langsung saja sholat 2 rakaat sholat subuh, artinya sudah baru 2 rakaat, tapi sudah tidak ada lagi yang lain kecuali nanti sudah 1 jam lebih ada yang disebut sholat syuruk gitu ya. Jadi nah ini adalah niat. Kita ambil contoh lagi, bulan Syawal kita saum, saum sama berhenti makan, minum, hubungan badan dari mulai subuh sampai maghrib. Ini saum apa? Niat. Saum qadha, saum nazar, saum sunat Syawal, atau saum kifarat. Saumnya sama, niat yang membedakan. Kita keluarkan uang katakanlah 1 juta. Apa ini? Sedekah, infak, wakaf, zakat, atau mungkin kifarat karena kita melakukan sebuah pelanggaran dan lain-lain, atau bayar hutang yang tidak mau diucapkan. Nah, ini adalah niat yang menentukan. Itu niat dalam kajian fikih. Yang kedua, niat sering juga dibahas dalam kajian usul fikih, yaitu menyangkut bentuk-bentuk perbuatan yang bukan ibadah, bukan ritual, bentuk-bentuk perbuatan di luar ibadah yang status hukumnya tidak ditentukan secara eksplisit oleh Quran maupun Sunnah. Sering dikatakan ini mubah, maka hukum status hukumnya itu berubah-ubah tergantung niat. Ini adalah dari mulai bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunat, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, tergantung kepada niat umpamanya. Orang pulang ibadah haji pakai gelar hak, tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari sahabat, tapi apa dilarang? Tidak, tergantung niatnya. Kalau niat dengan memakai hak itu supaya saya malu berbuat dosa, supaya sebagai syiar di tengah-tengah sebuah komunitas yang katakanlah mungkin memusuhi Islam, saya ingin pertontonkan isyhadu bi anna muslim, saya muslim, bisa menjadi penting itu. Tapi kalau kemudian ingin dipuji tadi bisa menjadi menjadi salah, itu memakai niatnya jadi tidak baik. Kemudian nah itu bisa wajib, bisa sunat, bisa haram perbuatan. Apa hukumnya beli mobil? Nggak ada lah. Beli mobil itu bisa menjadi wajib, umpamanya saja kalau tanpa mobil ini kita nggak bisa ibadah, nggak bisa kerja, nggak bisa, jadi wajib. Yang dikatakan kalau sesuatu yang menjadi syarat untuk dilaksanakannya wajib, satu kewajiban tidak bisa dilaksanakan tanpa sesuatu perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut menjadi wajib. Kemudian banyak contoh, tentu perbuatan yang oleh agama tidak ditetapkan hukumnya. Jadi tadi seperti beli mobil, kemudian apalagi banyak hal-hal yang duniawi. Tetapi kalau sesuatu perbuatan duniawi itu, sesuatu perbuatan itu sudah jelas dilarang oleh agama, tentu tidak berubah karena niat. Tidak berubah karena niat. Mencuri tetap tidak boleh. Kalau niatnya baik, saya ingin mendidik, tidak boleh dengan cara mencuri. Yang boleh itu merubah hukum adalah namanya iltirar, terpaksa. Kayak makan daging babi haram, tapi kalau nggak ada makanan lain kecuali daging babi, dan kalau tidak makan pasti mati, nah itu namanya darurat. Dan iltirar, madarat, membuka aib orang lain itu tidak boleh. Tetapi kita harus buka karena ini untuk kepentingan tegaknya keadilan di dalam, tegaknya hukum di dalam sebuah negara, jadi saksi. Jadi boleh. Kita tidak boleh buka aib orang lain, tapi kita harus berteriak, dia copet. Kalau enggak begitu, enggak diketahui orang,
Nah, itu adalah karena namanya mudarat. Nah, yang berikutnya ini yang bahasan kita sebetulnya ialah niat itu bisa menentukan pahala. Kualitas pahala itu ditentukan selain kalau ibadah ditentukan oleh dua tentu saja. Pertama adalah ibadah itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Yang kedua niat. Jadi sholat sama-sama 2 rakaat, sama bacaannya sama, waktunya sama, tapi pahala bisa macam-macam. Dari mulai yang paling jelek tadi disebut ria, sum'ah, ria ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, sama pamer, pencitraan, dan yang paling tinggi adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seorang atau orang berinfak sama-sama 100.000, bisa 100.000, tapi kualitas di hadapan Allah bisa macam-macam. Ada yang 100.000 karena ingin dapat pujian, ada 100.000 karena dipaksa, ada 100.000 mungkin karena tadi ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menentukan kualitas. Nah, kalau soal di luar ibadah mahdhah, tentu saja adalah sebuah perbuatan itu tidak dilarang oleh Allah. Nah, kemudian bisa menjadi baik karena bisa menjadi berkualitas karena niatnya adalah untuk sesuatu yang baik, bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, berbicara tentang tidak ikhlas, yaitu lawannya sekali lagi riya. Kalau kita mencoba melakukan klasifikasi begitu tentang sebuah amal, pertama, amal yang paling jelek itu kalau dilakukan karena ingin dapat pujian manusia. Nah, itu disebut oleh hadis disebut sebagai asyirkul asghar atau asyirkul khafi, musyrik samar-samar. Kenapa? Karena ia sedang berusaha merebut hak Allah. Puji itu kepunyaan Allah. Puji itu kepunyaan Allah. Jadi kalau orang ingin dipuji, ini sedang tidak sopan, dia sedang merebut hak Allah. Nah, ini adalah yang paling niat yang paling jelek adalah riya. Dan seperti tadi disampaikan, riya ini mungkin ada indikatornya, ada cirinya ya, tadi dicontohkan oleh jadi kalau depan guru lah atau depan siapa mertua, depan orang tua rajin, tapi kalau tidak ada orang lain nggak rajin. Nah, itu adalah salah satu ciri, tapi tidak selalu, sebab mungkin juga ya kebetulan dapat hidayah gitu pada saat kumpul-kumpul, kemudian hidayahnya hilang pada saat tidak ada orang begitu. Wallahu a'lam. Tapi amal batin, kita tidak boleh buruk sangka. Kemudian, nah itu yang disebut riya. Nah, ini tentang ada juga orang yang beramal itu tidak riya, tapi dia ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, ingin dapat surga, ingin dapat pahala, ingin takut dosa, takut neraka. Quran itu membenarkan sikap itu, tapi menurut para ahli belum sampai kepada tingkat kualitas yang terbaik. Kalau kualitas yang terbaik itu dia minta surga, tapi sudahlah yakin Allah, toh kita dengan amal apapun nggak akan mungkin bisa menebus surga. Kita bisa masuk surga itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak dilarang, tapi belum mencapai kualitas yang tertinggi. Ada juga orang yang beramal itu adalah karena target duniawi. Dia rajin tahajud karena mau ujian, dia rajin tahajud karena lagi karena ada keperluan ingin dapat proyek begitu. Dia rajin karena ingin dapat jodoh. Baik, tetapi sekali lagi, kalau ibadah seperti ini bisa ibadah itu berhenti karena targetnya sudah tercapai. Ya, minta naik kelas jadi berhenti sholatnya. Kalau sholat sunat masih tentu saja tidak menjadi dosa, tapi kalau sholat wajib, yang wajib dilakukan karena ada target keinginan duniawi, nanti target tercapai jadi berhenti. Seperti halnya tadi, kalau orang ibadah itu karena surga, ingin dapat pahala, sering-sering melaksanakan ibadah itu perhitungannya seperti bisnis. Maksudnya begini, ingin pahala sebesar mungkin dengan amal sekecil mungkin. Jadi amalnya ingin ringan-ringan, tapi yang pahalanya besar. Nah, itu yang sering dikembangkan dengan fadilul amal. Ini pahalanya besar nggak? Kenapa ya? Kalau besar kita amalkan, kalau kecil lah yang lain aja lah yang pahalanya besar begitu. Nah,
bentuk tertinggi sekali adalah ikhlas sebagai lawan dari yang digambarkan dalam sebuah pernyataan dalam Al-Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Itu ikhlas. Jadi fatuba lil mukhlisin, sabda Nabi, bahagialah orang-orang yang selalu ikhlas. Ada sebuah cerita di zaman Nabi mengenai seorang sahabat yang gugur di medan pertempuran. Pada waktu itu para sahabat memberikan komentar, ini si A ini gugur sebagai syuhada, gugur sebagai syuhada. Nabi memberikan komentar, enggak, dia mati konyol. Wah, para sahabat kaget. Kenapa? Padahal dia gugur, jelas dibunuh lawan itu. Selidik penyelidik, ternyata orang itu berangkat katanya ke medan pertempuran karena ingin mendapatkan pujian dari calon mertua, dari orang tua, ya, dari calon mertua, ingin dapat pujian dari manusia. Dia terjun di pertempuran, berada pada depan. Ternyata dia karena tersakiti oleh senjata lawan, entah panah atau apa, dia merasakan sakit. Karena dia nggak sabar dengan rasa sakit itu, lantas dia tusukkan pedangnya itu kepada badannya. Jadi dia gugur itu ternyata karena bunuh diri, bukan karena senjata lawan. Nah, Nabi tentu sangat tahu karena Allah memberitahu. Tentu ini adalah untuk contoh. Jadi orang kalau riya, tidak ikhlas, dia tidak bisa mencapai sesuatu yang diharapkan, yang sesuatu yang berkualitas. Jadi berangkat ke medan juang pun tidak bisa menjadi gugur sebagai syuhada karena di awal. Dan dia tidak akan sabar menghadapi ujian cobaan. Kenapa? Karena berangkatnya tadi adalah bukan karena mengharap ridho Allah, sehingga tidak mendapatkan kekuatan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini baik sekali untuk kita renungkan dalam setiap kerja kita, dalam setiap amal kita. Kita tidak akan memperoleh kenyamanan, ketentraman kalau kita, titik berangkat kita adalah tidak ikhlas. Tidak ikhlas yaitu kita mengharapkan sesuatu dari manusia. Nah, inilah yang kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, keikhlasan ini diwujudkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Memulai perbuatan yang baik dengan bismillah atas nama Allah, ya, supaya optimis. Sukses kita nyatakan alhamdulillah, segala puji untuk Allah, bukan untuk saya. Ketika kita mengagumi sesuatu, kita nyatakan subhanallah, maha suci Allah, ini yang menciptakannya. Ketika ada sesuatu yang memang mengecewakan kita, tidak pas dengan keinginan kita, kita menyatakan masya Allah, ya, semuanya berjalan atas kehendak Allah. Ketika ada rasa takut, la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika berbuat dosa, astagfirullah, bukan bangga dengan dosa, astagfirullah. Dan pernyataan atau zikir-zikir lain yang semuanya itu adalah bagian daripada manifestasi keikhlasan kita, atau sekaligus riyadhah, pelatihan bagi diri kita. Ikhlas karena Allah, apapun dilakukan adalah karena Allah. Nah, mudah-mudahan semangat keikhlasan ini terus semakin mantap dalam diri kita, semakin menikmati keikhlasan, sehingga amal kita menjadi berkualitas. Dan seperti yang dinyatakan oleh Nabi tadi, fatuba lil mukhlisin, bahagialah orang-orang yang selalu ikhlas. Lawannya adalah celakalah orang-orang yang tidak ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita. Baik sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya Anda dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini melalui line SMS ataupun WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi usia, spasi alamat, dan spasi isi pertanyaan Anda. Sekali lagi di 0811-224-1027. Baik Pak Miftah, untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini ada interaksi dari seorang hamba Allah di Bandung yang bertanya, bagaimanakah Ustadz apabila meninggalkan suatu amalan karena manusia, apakah ini disebut dengan riya, Ustadz? Begini, melaksanakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu bisa riya, hati kita yang tahu.
Tapi bisa juga itu sebetulnya sebagai teladan mungkin. Contoh proses pendidikan, katakanlah seorang orang tua ketika waktu salat kemudian datang, adzan berangkat, udah datang. Itu dia mempertontonkan bahwa dirinya akan sholat awal waktu, tapi niatnya bukan ingin dipuji, niatnya adalah pendidikan. Inilah tugas orang tua atau tugas guru atau tugas seseorang. Kemudian begitu juga meninggalkan sesuatu ketika ada sesuatu kejadian katakanlah yang menurut nilai agama nggak benar, kemudian untuk dilarang sulit, maka dia katakanlah pergi, saya mohon maaf ini, keluar. Itu adalah bisa dua macam, bisa ingin dipuji, tapi bisa juga sebagai contoh. Nah, keteladanan, tapi hati-hati. Contoh keteladanan, tadi kan kepada manusia nih, keteladanan untuk menjadarkan orang, untuk memberi contoh, untuk mendidik. Dengan ria itu batasnya tipis sekali. Nah, disinilah iblis dan setan gitu yang berusaha menyesatkan kita. Jadi ketika kita melaksanakan ada tugas, pertama malas ini, berantas, ini penting, lakukan. Setelah dilakukan, umpamanya saja timbul ria tadi, ingin dipuji, supaya tidak ria, sembunyi-sembunyi ibadahnya, tidak ketahuan oleh orang lain, timbul sombong dalam diri. Ini juga penyakit rohani. Jadi sekali lagi, kadang-kadang sesuatu amal kebaikan dipertontonkan kepada orang lain dengan niat untuk keteladan, contoh, sesuai tentu saja dengan perannya, dia seorang pemimpin, dia seorang guru, dia seorang orang tua. Begitu juga ketika meninggalkan sesuatu, menjauhi sesuatu, bukan ingin dipuji, tetapi ingin memberi contoh. Nah, hati-hati memberi contoh, teladan dengan ria kadang-kadang tipis ini. Nah, disinilah manajemen hati kita yang harus baik. Baik sahabat MK dan pendengar Anda dimanapun Anda berada, silakan di 0811-224-1027. Interaksi berikutnya Ustadz dari Ibu Tri di Kopo yang bertanya, apabila ingin melakukan sesuatu Ustadz, terpikir bahwa ini adalah kebaikan, akan tetapi ternyata ada kesadaran bahwa harus meluruskan niat dan senantiasa beristighfar, akan tetapi rasa ujub ataupun ria ini terus mengikuti. Bagaimanakah Ustadz supaya terus terjaga niat keikhlasan ini? Ya, betul. Kadang-kadang awalnya kita ikhlas, tapi di jalan ketemu dengan seseorang, ketemuannya dengan ini, biar dia tahu bahwa saya adalah orang baik, atau sering rajin ke masjid. Nah, ini iblis sekali lagi. Ketika kita ke sedekah, las, tapi ketika dikeluarkan sedekah, ada orang lain yang lihat, untung dia tahu bahwa saya ini betul derma. Nah, oleh karena itulah untuk menjaga mengabadikan, melestarikan, menjaga keikhlasan ini bisa antara lain dengan menanamkan tentu kesadaran bahaya amal itu adalah ria, bahaya amal itu adalah ujub, bahaya amal itu adalah ria atau ingin didengar oleh orang, ingin populer begitu, ingin populer itu ditanamkan. Yang kedua, tentu saja kita harus banyak mengkaji, mendalami tentang bahaya ria. Ini yang diulang-ulang terus oleh ini penting sekali karena hanya kita yang tahu. Dan yang ketiga tadi, istighfar juga salah satu cara. Tapi betul-betul istighfar, mohon ampun, bukan istighfar terus, ria terus begitu. Istighfarnya ria lagi. Wah, soleh ini dia selalu istighfar. Nah, ini kan jadi salah lagi. Tapi istighfar ta'ud adalah salah satu bentuk permohonan yang memang diajarkan oleh Islam untuk menghapus, menghilangkan dosa-dosa dan menjauhkan diri dari godaan-godaan itu. Jadi ta'ud, istighfar itu bagian daripada ikhtiar. Selain tentu ada hal-hal lain tadi, pendalaman, pengkajian. Mungkin juga banyak bergaullah dengan orang-orang yang biasa ikhlas supaya ketularan keikhlasan begitu. Baik Ustadz, kemudian ada interaksi selanjutnya dari sahabat kita di 081 3145 sekian yang bertanya mengenai masalah hati nih Ustadz. Bagaimana Ustadz caranya agar hati tetap tenang ketika keinginan kita tidak terwujud, agar tidak timbul rasa iri ataupun dengki? Ya, ini juga bagian daripada kemampuan kita, kecerdasan hati kita. Jadi ketika kita katakanlah mendapat sebut saja kezoliman, caci maki, fitnah dari orang lain, pertama kita harus
yakin, harus terima sudahlah. Jangan sampai jangan sampai saruhana begitu, jangan sampai membalas, jangan dendam. Yang kedua adalah kita sudah yakin aja ridho ini adalah ini memang ridho. Yang ketiga ikhlas. Nah ini yang ikhlas, pasrahkan aja kepada Allah karena kita yakin bahwa ini adalah sesuatu kesempatan di mana Allah memberikan balasan yang baik kepada kita. Malah kalau menurut Ibnu Qayyim katanya tertingginya malah syukur, katanya ini tinggi. Jadi ketika didolimi malah syukur, wah Allah memberi kesempatan kepada saya nih supaya dosa saya hapus, amal ibadah saya bertambah, kemudian saya sedang diberi kesempatan ujian dari Allah sehingga ada peluang untuk naik kelas lagi. Nah itu Ibnu Qayyim mengatakan syukur katanya bentuk tertinggi. Tapi paling tidak tadi sabar dan sudahlah, serahkan aja kepada Allah. Allah itu Maha Adil kok. Allah itu pasti tidak mungkin zalim kepada kita. Apa yang terjadi merupakan kesempatan untuk mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ajaran-ajaran seperti ini bisa membantu kita untuk bisa tadi pasrah ikhlas sajalah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, selanjutnya dari seorang hamba Allah kembali dari Bandung yang bertanya, apakah benar Ustaz yang dimaksud dengan keikhlasan itu seperti ibaratnya surat Al-Ikhlas? Tidak ada kata-kata Al-Ikhlas tetapi dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Apakah seperti itu Ustaz? Bagaimana? Jadi apakah benar, sebuah pertanyaan dari seorang hamba Allah, apakah benar yang dimaksud dengan keikhlasan itu ibaratnya surat Al-Ikhlas? Tidak ada di dalam surat Al-Ikhlas itu kan tidak ada kata-kata Al-Ikhlas Ustaz, tapi ternyata disebutkan sebagai surat Al-Ikhlas. Apakah seperti itu dengan maksud dengan ikhlas Ustaz? Mungkin salah satu tafsiran aja tuh ya, salah satu interpretasi menurut teman saya yang sah-sah saja seperti itu. Sebab dalam Al-Ikhlas itu kan huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau kita kalau kita dalami kaji itu memang di sana kuncinya ada dasar intinya adalah ikhlas ya. Saya kira itu salah satu interpretasi ya, tafsiran dari sebuah ayat. Baik, silakan sahabat MK 081122411027 dapat Anda pergunakan kembali. Berikutnya Ustadz dari Cianjur bersama dengan sahabat Seni yang bertanya, bagaimanakah Ustadz jika harus terpaksa bersedekah, misalnya terlihat dengan orang lain padahal niatnya bukan ria, tapi orang lain memuji kita. Ini seperti apa Ustadz? Ya, ketika orang lain memuji kita, tentu jangan kita menyakiti orang. Jangan puji yang begini, nanti saya ria. Nah itu malah jadi salah. Kalau orang lain memuji sudah sampaikan terima kasih, atur nuhun, tapi segera kembalikan kepada Alhamdulillah. Malah disebutkan tidak ada terima kasih lah untuk orang yang tentu kewajiban itu ada kan bahasa seperti itu. Jadi pertama kita jangan menyakiti orang yang berbuat sesuatu. Niatnya ini tidak baik, urusan dia lah. Niat tidak baik itu bukan urusan kita. Niat baik atau tidak baik muji kita semuanya terima kasih. Nah, tapi kita harus hati-hati. Ini adalah peluang masuknya godaan iblis dan setan. Memang saya ini pantas lah untuk dipuji. Nah, masuklah iblis. Oleh karena itu begitu kita katakanlah terima kasih, segera kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah. Atau boleh Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu, atau Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astagfirullah. Jadi mensucikan Allah supaya kita jangan merasa suci diri, memuji Allah supaya kita tidak gila pujian, dan istighfar. Aduh, saya astagfirullahaladzim. Ketika saya dipuji, jangan-jangan teman saya yang kiri kanan saya ini merasa tersinggung karena dia nggak kebagian puji itu. Ketika kita disanjung-sanjung, jangan-jangan ada orang lain yang merasa tersinggung karena dia ingin ingin diagungkan, disanjung-sanjung, tapi dia tidak ada sanjung. Padahal saya dengan dia itu sebetulnya sama aja. Nah, makanya dikemas dengan juga selain tasbih, tahmid, istighfar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Jadi ketika kita mendapat pujian, hati-hati. Jangan-jangan ada orang lain yang tersinggung karena dia mengharapkan tapi tidak diberikan kepada yang bersangkutan itu. Baik Ustadz, kemudian satu interaksi terakhir Ustadz dari seorang hamba Allah kembali yang bertanya, jika mengajarkan tentang agama Ustadz sebagai guru agama, ternyata dari setelah pengajaran tersebut ada imbalan, apakah ini akan merusak niat Ustadz atau seperti apa ya? Imbalan itu
adalah kebaikan orang lain kepada kita. Imbalan orang lain kepada kita jangan sampai mengubah niat kita. Niat kita itu memang saya pantas diberi, kalau nggak gitu ya keterlaluan. Nah, ini adalah salah. Jadi imbalan itu kebaikan orang lain kepada kita. Yang dikatakan tidak ikhlas itu adalah kita sendiri yang mengharapkannya, kita sendiri mengharapkan. Tapi kalaupun itu hak kita, saya sebagai pegawai umpamanya saja, kemudian di awal bulan saya digaji, itu sudah menjadi hak saya. Jadi kalau saya bekerja, saya mengharap ridho Allah, tapi saya dapat imbalan ketika digaji gitu. Itu tidak merubah niat kita, karena itu hak kita. Apalagi kalau itu sesuatu yang memang orang lain dengan kebaikan memberi kepada kita. Yang tidak boleh sekali lagi kita ingin mendapatkan ini, kalau tidak awas. Nah, ini adalah bagaimana kita memanage hati ini supaya itu ikhlas. Tetap ikhlas, kalaupun ingin diketahui oleh orang bukan karena ingin dipuji, tapi sebagai teladan, sebagai syiar, sebagai dakwah, uswah hasanah kepada orang lain dalam mereka, namanya isyhadu bi anna muslim, pertontonkan, perlihatkan kepada orang lain saya adalah muslim, atau adalah tadi uswah hasanah, suri teladan kepada orang lain adalah bagian daripada dakwah kita kepada orang lain. Tapi semuanya sekali lagi adalah hati kita yang mengaturnya. Baik Ustaz, nampaknya kita telah berada di ujung kebersamaan. Mungkin ada hal-hal yang kembali disampaikan. Baik para pendengar yang berbahagia, sekali lagi ajaran tentang ikhlas adalah ajaran yang sangat penting, maha penting. Oleh karena itu jangan bosan-bosan kita untuk terus mengkaji, mendalami, merenungkan apa-apa yang sudah kita kerjakan. Rugilah kalau kita tidak ikhlas. Kita mengharapkan sesuatu tetapi ternyata adalah sesuatu tidak kita dapatkan karena salah di dalam niat. Luruskan niat dalam segala hal. Semua perbuatan yang kita lakukan bisa bernilai ibadah, bukan hanya ritual. Kerja, kemudian bangun rumah tangga, bebersih, membersihkan, segala macam bisa jadi ibadah kalau diawali dengan keikhlasan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahagia, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu ikhlas, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu ikhlas beribadah atau ikhlas melakukan sesuatu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.